Shalom warga kerajaan. After Jordan, what next? Kita belajar dari minggu-minggu yang lalu tentang perjalanan mengikut the master, mengikut sang guru. Karena itu murid-murid yang ada di Betel dan Jericho memanggil Elia itu Rabi. Ya, mereka bilang Rabi itu my teacher. Tetapi mentoring tidak cukup. Karena itu saya mendapat anugerah Tuhan bahwa saya mengajarkan fathering leadership style. Ya, kita melihat bagaimana Elisha mengerti ini. Karena apa? Sebetulnya dia punya seorang bapak yang baik ya. Tidak banyak dibicarakan tentang yaitu Syafat, ayah daripada Elisha. Anaknya adalah seorang pengusaha yang mungkin putra satu-satunya yang menjalankan usahanya dan dipanggil Tuhan untuk menjadi nabi menggantikan Elia. Tapi bapaknya memberikan restu. Aku akan pulang dulu untuk pamit kepada bapakku, kata Elisha kepada Elia. Silakan. Dan kemudian dia memotong semua alat bajaknya dan memotong lembunya diberikan sebagai korban. Salah satu tanda orang yang bisa jadi murid yang baik. Nah, hitung-hitungan. Ya, soal persembahan, tentang kehidupan, dan tetap menghormati orang tuanya. Karena itu saya kalau memilih yaitu murid yang akan jadi putra saya, hati-hati saudara. Saya lihat bagaimana sikapnya pada ayahnya. Dan kemudian Elia berkata, mintalah apa yang bisa kulakukan bagimu. Ya, sebab aku akan terangkat sebentar lagi. Berikan aku 2 bagian daripada rohmu. Dan banyak di sini hamba-hamba Tuhan gagal faham. Karena mereka mengatakan Elia dipakai Tuhan, yaitu menjalankan 2 kali lebih besar dan 2 kali lebih banyak mujizat daripada yang dilakukan Tuhan melalui Elia. Kita hidup di dalam dunia yang mementingkan performance, bukan relation. Ya, kita tidak mengikut religi loh. Ini relasi. Dan kita tahu bagaimana orang menjadi bapak rohani karena punya hubungan. Bukan karena kita jadi penyumbangnya Benny Hinn, kita jadi putranya Benny Hinn. Ingat itu. Dan pada saat itu dia berkata, yang kau minta sukar. Tapi apabila engkau bisa melihat aku terangkat ke sorga, maka terjadi kepadamu. Karena itu setiap anak-anak Tuhan, saya tidak ngerti kenapa mesti tunduk kepala, pejamkan mata. Yesus kalau berdoa melihat ke langit. Mari kita tiru Tuhan Yesus. Supaya kita tahu apapun masalah di dunia ini, ada jalan keluar karena dia ada di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Saudara yang kasih Tuhan, jadikan aku your firstborn son. 2 bagian rohmu itu jadikan aku putra sulungmu. Dan kemudian ketika Elia terangkat, jubahnya lepas dan turun diambil oleh Elisha, tapi dia menyobek jubahnya sendiri dan memakainya, and the rest is history. Bagaimana dia dipakai Tuhan secara luar biasa. Saya bersyukur Tuhan memberikan orang tua rohani dalam hidup saya. Salah satunya Bapak Pendeta Dr. Alex Abraham yang sekarang sudah bersama Tuhan Yesus. Dan saya belajar banyak sekali pada beliau, dan karena beliau memberikan banyak kesempatan pada saya juga melakukan yang sama kepada anak-anak rohani saya. Bagi Anda yang mendengarkan berita ini dan Anda tidak punya bapak rohani, dan para pemimpin yang tidak punya putra-putra rohani, biarlah kita sadar, life is a journey. Dan itu sukses ketika kita bisa memberikan tongkat estafet pada pemimpin berikutnya. Tuhan memberkati, dan kiranya Tuhan memberkati Anda, punya bapak rohani dan punya putra rohani. God bless you warga kerajaan. Capailah destinimu, in Jesus name. Amin. All of you have heard what he said just now. From now on, choose your best place. Chase closeness. So aku encourage kalian semua untuk berlomba-lomba nih. Ibadah kita duduk di depan semua. Karena di tempat itu, saya pastikan itu tempat terbaik dan tidak akan terganggu dengan hal-hal yang tidak esensi. Datang ke rumah Tuhan, datang ke baitnya dengan menaikkan ucapan syukur. Mendengarkan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan kita berespon dengan tepat. Katakan yes pada firman Tuhan. Katakan amin pada firman Tuhan.
Karena itu akan mengubahkan kehidupan kita. Firman Tuhan berkuasa dalam kehidupan kita. Jangan kiranya rasa kagum kita hilang pada Tuhan. Biarlah hati kita penuh dengan ucapan syukur. If you don't make your decision, it will never be your home eventually. So trust His best plan through this imperfect family. Cantik, alami, laku. Buat KJCians yang baru pertama kali hadir di ibadah KJC, ini bukanlah bahasa Latin, apalagi bahasa Korea. Cantik, alami, laku adalah singkatan dari catat atau ketik, alami, dan lakukan khotbah. Dengan mencatat atau mengetik khotbah berarti kita tidak mau kehilangan hal yang berharga itu. Kita simpan catatannya dan kita bisa baca kembali di rumah supaya benar-benar kita bisa mengalami firman lewat apa yang kita tulis. My home is KGC. From our heart. To yours, We love you, KJCians. Welcome home, Shalom generasi kerajaan, kembali berjumpa di KGC Online Service hari ini, hari Minggu tanggal 29 November 2020. Saya percaya untuk apapun yang terjadi di luar sana dalam kehidupan saudara, tetap percaya bahwa Tuhan kita tetap Tuhan yang baik. Dan tetap percaya untuk apapun yang terjadi, tetap ingat kebaikannya karena semuanya sempurna bersama Tuhan Yesus. Bagaimana kabar kalian semua? Saya percaya semuanya dalam lingkupan damai sejahtera yang luar biasa. Dan tentunya hari ini ditunggu-tunggu karena kita bisa berjumpa kembali di KGC Online Service. Oke, bagi kalian yang baru pertama kali join di KGC Online Service, saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung. Dan bagi kalian yang ingin mengetahui lebih lagi akan KGC Surabaya, bisa DM di IG @KGC Surabaya. Dan tentunya kami juga mengajak kalian untuk join MC. Dan bisa juga lewat DM di IG KGC Surabaya tadi tentunya. Dan hari ini juga ada good news di mana di tengah pandemi seperti ini, KGC tetap ada Believer Class yang memasuki batch ke-18 tetap diadakan mulai hari ini tanggal 29 November 2020. Saya ucapkan selamat bagi kalian semua yang join di batch 18 Believer Class KGC Surabaya. Dan hari ini kita juga akan dilayani oleh salah satu home pastor kita yang kemarin barusan ulang tahun. Siapa lagi kalau bukan Pastor Maria Livesik. Satu lagi sebelum kita berdoa dan memulai ibadah kita juga mau mengucapkan selamat kepada KGCian yang bulan November berulang tahun. Saya ucapkan selamat ulang tahun dan juga bagi KGCian couple tentunya yang juga merayakan wedding anniversary di bulan November. Kiranya penyertaan Tuhan selalu ada bagi kalian semua, bagi yang berulang tahun dan tentunya juga yang merayakan wedding anniversary. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau menaruh sesuatu yang indah lewat ibadah hari ini. Dan biarlah Roh Kudus itu nyata, beracara, melebihi ruang dan waktu. Dan kami percaya Tuhan, walaupun kami terpisah satu sama lain, belum bisa face to face, tapi kami tahu kuasa-Mu yang tak terbatas itu ada bersama dengan kami. Dan kami percaya kami mau siapkan hati kami, siapkan pikiran kami, siapkan telinga kami untuk kami memuji nama-Mu, untuk kami bisa mendengar suara-Mu lewat firman yang disampaikan, dan biarlah Engkau bertahta penuh dalam ibadah KGC hari ini. Dan kami juga berdoa bagi teman-teman kami yang berulang tahun di November dan juga teman-teman kami yang juga merayakan wedding anniversary di bulan ini juga Tuhan. Kami percaya new wine selalu ada bagi mereka semua. Penyertaan-Mu juga sempurna dan kami tahu kami berkemenangan karena bersama-Mu. Kami percaya kami siap untuk memulai ibadah hari ini. In the name of Jesus, we pray. Amen. Shalom generasi kerajaan. Are you ready to worship Him? Woo! Yeah, Kita dipilih dan
memberitakan perbuatannya. Sekarang saatnya bangkit nyatakan Yesuslah Raja pemenang. Untuk selamanya Dia berkuasa, telah diberikan bagi kita kerajaan yang takkan tergoncangkan. Sampai selamanya pengharapan bergelora dalam kita, kekal mulia nama-Mu Yesus Tuhan. Let's praise Him. Katakan kita berdiri. Kita berdiri dengan kuasa sebab roh yang dahsyat beserta kita. Sekarang saatnya bangkit nyatakan Yesuslah Raja pemenang. Untuk selamanya Dia berkuasa, telah diberikan bagi kita kerajaan yang tak akan tergoncangkan. Sampai selamanya pengharapan bergelora dalam kita, kekal mulia nama-Mu Yesus Tuhan. Come on semuanya, mana semangatnya? Woo! Come on. Oh everybody say, sekarang saatnya bangkit nyatakan nama yang besar, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Raja. Sekarang saatnya bangkit nyatakan Yesuslah Raja pemenang. Untuk selamanya Dia berkuasa, telah diberikan bagi kita kerajaan yang takkan tergoncangkan. Sampai selamanya pengharapan bergelora dalam kekal mulia nama-Mu Yesus Tuhan. Kekal mulia nama-Mu Yesus Tuhan. Everybody shout it out. Pam pam pararam, pam pam pararam, param pararam, para para. Roma 15 ayatnya yang keempat. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Bukankah Alkitab menuliskan berbagai macam bukti bahwa Dia mengasihi kita? Dia tembus segala batasan, Dia tembus segala sesuatu. Untuk apa? Untuk dapatkan hatimu, untuk menemukanmu dalam dosamu, untuk menyelamatkanmu dari kutuk dosa itu. Bukankah Alkitab menuliskan segala sesuatu dilakukannya, bahkan berikan nyawanya untuk ganti kita, supaya apa? Supaya kita selamat. So KJCN, generasi kerajaan, mari sembah Dia hari ini. Mari sembah Dia hari ini.
sebab Engkau yang layak Tuhan, ya, sebab Engkau yang layak. Kami percaya kepada firman-Mu, oh Tuhan. Kami percaya, kami percaya. Oh, thank you, Jesus. I'm standing here with you near. I'm never alone. With every breath in your name, my heart will declare by faith. I believe you can move the mountains. Open up the heavens, you will make a way. I believe I'll get through these trials. In the name of Jesus, you will make a way. You will make a way. Thank you, Lord. I'm stepping forward, holding on to only your words. Now I release all my fears, so I'm not afraid to say I believe you can move the mountains. Open up the heavens, you will make a way. I believe I'll get through these trials. In the name of Jesus, you will make a way. You will make a way. You will make a way. You will make a way, Nothing can stop me from believing. Nothing can stop me from believing. Nothing can stop me from believing. For nothing is too hard for you. Nothing can stop me from believing. Nothing can stop me from believing. Nothing can stop me from believing. For nothing is too hard for you. Nothing can stop me
can stop me from believing. Nothing can stop me from believing. For nothing is too hard for you. Nothing is too hard for you, Jesus. Nothing is too hard for you, Jesus. Jika kami renungkan Bapa, apa yang terlalu berat untuk Kau lakukan ya Tuhan? Bahkan Engkau yang begitu mulia, begitu kudus, rela lepaskan kemuliaan-Mu hanya untuk jadi manusia sama seperti kami. Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih. Ini hati kami, ini tubuh kami, jiwa kami, bahkan pikiran kami. Tuhan, ini waktu kami juga Tuhan. Kami berikan kepadamu. Sebab kami tahu Tuhan mau beracara sama kami hari ini. Ya, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Ini kami Tuhan, ini kami. Siap untuk Engkau bawa lebih dalam, mengenal-Mu lebih dalam. Ya Tuhan Yesus, ini kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya dengan saya, sama-sama kita katakan, amin. Haleluya. Shalom generasi kerajaan. Apa kabarnya hari ini? Masih excited semua ya kita untuk beribadah bersama. Sermon hari ini adalah kelanjutan dari sermon minggu lalu yang dibawain oleh Pastor Andrew Juwana. Karena masih dalam satu perikop yang sama, makanya saya kasih judul Lifestyle the Sequel. Di mana yang dibahas masih tentang bagaimana kita manusia yang baru di dalam Kristus, kita harus hidup di dalam terangnya Tuhan. Anyway, minggu lalu waktu saya mendengarkan sermon ini, saya bersama dengan para leaders dari distrik saya yaitu gs.com dan Jeko ya. Setelah 8 bulan gak bisa ketemu, akhirnya kita kumpul dan kita ibar. Apa itu ibar? Ibadah bareng ya, nonton tapi ibadah bareng gitu. Cukup seru, meskipun kita tetap patuh ya sama protokol kesehatan, harus kita semprot-semprot seluruh badan pakai disinfektan, terus cuci kaki, cuci tangan, pintu dan jendela dibuka gitu ya supaya sirkulasi udaranya ada. So maybe seperti yang Ko Andrew bilang, di Januari 2021 kita akan mulai ibadah onsite. Jadi nggak ada salahnya Desember 2020 kita mulai warming up nih, mulai pemanasan. Ya, kita bisa ibadah bareng dengan kelompok kecil dulu, bareng anak-anak MC-nya. Mungkin MCP mau ngajak anak-anak MC-nya, boleh loh ibadah bareng, seru banget ya. Oke, kita langsung aja mulai Lifestyle the Sequel. Kita akan baca ayat hari ini dari Efesus 5 ayat 15 sampai ke 21. Saudara boleh buka Alkitab di rumah masing-masing, boleh buka gadgetnya, Bible di dalam HP saudara, atau saudara bisa baca aja dari layar saudara saat ini. Oke, Efesus 5 ayat 15 sampai 21. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Amin.
Saudara, kalau saya buka Instagram akhir-akhir ini, saya agak jarang sih buka Instagram akhir-akhir ini. Cuman begitu buka Instagram tuh saya sering mendapati eh, ikan cupang, ya. Kayaknya banyak yang lagi punya hobi dengan ikan cupang ya. Saya jadi ingat sama film ikan favorit saya, judulnya Finding Nemo. Saya tahu ini film yang udah agak lama ya, dari tahun 2003. Ups, ini jadi ketahuan nggak ya? Ini angkatan berapa nih Kak Ria nih, 2003. Oke, anyway. Saya mau sedikit cerita tentang film ini. Jadi ada seekor ikan kecil yang namanya Nemo. Dia tinggal di lautan lepas ya, tapi suatu hari ada manusia yang menangkap dia dan membawa dia ke daratan dan dia dijadiin peliharaan di akuarium gitu ya. Nah, di akuarium itu dia ketemu dengan ikan-ikan lain dan dia ngomong, "Saya ini berasal dari lautan lepas, saya harus pulang, saya harus ke papa saya gitu ya. Bisa nggak tolongin?" Nah, singkat cerita akhirnya ikan-ikan yang ada di akuarium ini bikin rencana ya untuk escaping the aquarium. Jadi mereka bikin rencana dengan merusak filter otomatisnya pembersih akuarium itu supaya nggak keruh. Nah itu dirusak sehingga akuarium itu jadi keruh ya, jadi kotor. Nah akhirnya mereka harus dikeluarkan kan, ikan-ikan ini harus dikeluarkan supaya akuarium ini bisa dibersihkan. Nah dikeluarkannya mereka ditaruh di dalam kantong-kantong plastik gitu, masing-masing ikannya ditaruh di kantong plastik dan mereka berguling-guling ya keluar dari rumah itu, terus turun ke jalan dan langsung ke depannya itu laut gitu ya, pantai laut. Dan mereka akhirnya singkat cerita mereka sudah mengapung-apung nih di lautan. Terus salah satu ikannya, si ikan kembung itu dia nyeletuk gini. Now what? Oke, kita sudah ada di lautan lepas tapi oke, ini now what gitu ya. Penggambaran ini ada di akhir, scene ini ada di akhir film itu. Film itu diakhiri dengan now what gitu ya. Nah, sama dengan kita mempelajari Efesus 5 ayat 15 sampai 21 ini. Now what? Kenapa? Karena maksud saya ayat 15 itu dimulai dengan karena itu. Kalau ada kata penghubung karena itu, artinya apa yang terjadi setelah kalimat itu ada hubungannya dengan apa yang terjadi sebelum. Ya, that's why kita perlu ngecek di ayat 14-nya. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Kristus sudah bercahaya atas kita. Now what? Ya. Nah, kita akan belajar. Cahaya Kristus. Ini bukanlah cahaya yang temaram, bukan cahaya lilin kecil ya yang hanya cukup untuk menerangi diri kita sendiri. Tapi mungkin saya mau tanya, di sini siapa yang kalau tidur itu harus dalam keadaan gelap total? Yang kalau ada sedikit cahaya aja itu nggak bisa tidur gitu ya. Karena saya pernah menemukan waktu nginep bareng sama teman-teman itu ya, ributnya adalah soal lampu ini mati atau nyala gitu ya. Nah karena kalau saya itu tidur itu lebih nyaman dengan lampu yang ada cahaya gitu ya. Jadi saya matikan lampu kamar tapi tetap ada cahaya yang temaram. Nah itu membuat saya lebih bisa tidur lebih cepat gitu ya. Jadi cahaya yang temaram ini membuat saya bahasa Britishnya itu liar-liar saudara ya. Jadi kayak kalau temaram, ada cahaya temaram tuh malah bikin kita ngantuk gitu. Nah di ayat 14 ini kata yang dipakai bercahaya atas kita, to shine upon. Dalam bahasa aslinya memiliki makna terang ini sama seperti cahaya matahari yang terbit, yang cahayanya itu menyilaukan dan membangunkan seseorang dari tidurnya. So,
Jelas ini bukan cahaya temaram yang bikin kita liir-liir itu tadi ya. Tetapi ini cahaya yang kuat yang mengusik kita dari tidur nyenyak kita. Yang membangunkan dan membangkitkan kita. Ada satu lagi, saya kasih Mazmur 139 ayat 11. Bagaimana terang Tuhan, terang bagi Tuhan itu seperti ini. Kegelapan tidak menggelapkan bagimu. Malam menjadi terang seperti siang dan kegelapan sama seperti siang. Kegelapan itu tidak menggelapkan bagi Tuhan. Kalau saudara tahu, di beberapa negara di Eropa Utara atau di Amerika Utara, itu jam 7 malamnya mereka saat mereka dinner, itu matahari masih ada gitu ya, belum tenggelam. Bahkan mungkin tenggelamnya masih jam 10 malam nanti atau jam 12 malam nanti gitu ya, baru tenggelam itu mataharinya. So, keadaannya malam seperti siang. Kegelapan itu tidak menggelapkan karena ada matahari yang membuat malam sama seperti siang. Seperti itulah cahaya Kristus. Ketika cahaya Kristus ada dalam hidup kita, kita nggak lagi hidup dalam kegelapan. Jangankan gelap saudara, temaram saja tidak. Ya, tetapi kita hidup dalam terang yang seperti siang. Karena itu, ya, di ayat 15 dimulai dengan karena itu. Kalau saudara perhatikan di ayat 15 sampai 17. Perhatikanlah bagaimana kita hidup. Pergunakanlah waktu yang ada. Dan usahakanlah untuk mengerti kehendak Tuhan. Disebutkan di sana jangan seperti orang bebal tapi seperti orang arif. Saya tertarik dengan kata-kata arif karena ini agak jarang ya kita dengar di keseharian kita. Kayaknya orang sekarang siapa yang ngomong dengan pakai kata-kata arif gitu ya. Mungkin kalau bijaksana kita masih beberapa kali kita dengar. Nah, saya cari artinya dalam kamus bahasa Indonesia, arif artinya bijaksana, budiman, cerdas, tajam, berpaham, sadar, cakap, dan mampu. Paulus menulis surat ini dan menurut Paulus di zaman-zaman dia menulis surat ini kepada jemaat Efesus, mereka sedang menghadapi hari-hari yang jahat. Dan di Efesus 6, Paulus pun menulis bahwa ada perlengkapan rohani yang bisa kita kenakan, ya, untuk kita dapat bertahan untuk menghadapi hari-hari yang jahat, melawan tipu muslihat iblis, ya. Dan ternyata ini masih relevan sampai di hari-hari di mana kita hidup saat ini. Kalau minggu lalu, Ko Andrew menyampaikan bahwa kita sebagai orang percaya itu masih menghadapi yang namanya every day is a battleground. Ketika kita ditebus dan ketika kita dimiliki oleh Kristus, kita tidak sedang bermain-main di playground. Kita tidak sedang menjadi kanak-kanak yang bermain di playground, tetapi ketika cahaya Kristus ada dalam hari-hari kita, kita ditajamkan, kita disadarkan, kita menjadi cakap, bahkan ya cakap, skillful, dan mampu mengambil keputusan di tengah-tengah battleground untuk tetap hidup selaras dengan kehendaknya. So, salah satu yang ditekankan Paulus di sini untuk hidup arif adalah tentang bagaimana kita mempergunakan waktu kita selaras dengan kehendak Tuhan. Saya pernah mendengar dari seorang businessman yang sangat-sangat fenomenal dan dia menginfluence dunia. Dalam salah satu sesi motivasionalnya, dia berkata begini, mungkin saudara bisa menebak. The best assets you have is that you are young. Don't complain. Think about how you can make things different. And when you think about this, make the action. Either work for the others or work for yourself. And I choose the way of working for myself.
but making sure to help others. Think about others because when the other people are successful, when the other people are happy, you will be successful, you will be happy. Mungkin saudara ada yang bisa tahu, sudah ada yang bisa menebak siapa orangnya? Ya, saya mengambil quote ini dari Jack Ma ya, seorang yang sangat sukses. Saya tidak memungkiri ada partially truth di sini. Di dalamnya ada bagaimana kita mempergunakan waktu seperti yang Alkitab bilang. Karena dalam terjemahan lain, dari pergunakan waktu itu adalah making the most of your time. Atau making every opportunity. Di sini berbicara bagaimana kita tahu seasonnya kita, ya, every opportunity. Saat kita muda, ya, generasi kerajaan. Saat kita muda, kita tuh masih punya banyak energi, kita masih punya banyak waktu, kita nggak terlalu punya pikiran yang bercabang karena tanggung jawab yang banyak. Nah, karena itu jangan komplain. Kamu punya apa yang diperlukan, ya. Jangan mudah komplain dan pastikan untuk help others ya. Tadi dia bilang karena pada akhirnya kalau orang lain sukses dan bahagia, kita tuh juga akan sukses dan bahagia, gitu ya. Well, kita nggak berhenti di partially truth. Kita harus mengejar the divine truth. Apa kebenaran Tuhan tentang waktu yang diajarkan lewat Paulus dalam surat ini? Saya mengambil terjemahan lain lagi. Pergunakan waktu itu to redeem the time. Yaitu artinya menukar dengan sejumlah harga atau membayar karena suatu nilai, karena ada nilainya, karena berharga ya. Kita diberi pengertian oleh Paulus to redeem the time. Bahwa kita nggak sekedar bekerja keras, kita nggak sekedar rajin, sukses, dan efektif di dalam hidup ini, tetapi kita punya dasar yang lain. Yaitu betapa waktu-waktu yang kita punya, hidup yang kita terima dari Tuhan ini sangat berharga. Karena every minute, every hour, and every day, itu kita miliki karena ada penebusan Kristus. Bahkan penebusan di sini bukan dengan barang yang fana ya, bukan dengan emas dan perak, tetapi dengan darah dan hidupnya Kristus sendiri. Jadi kita menerima hari-hari kita, menerima hidup kita, itu karena ada hidup yang telah dikorbankan bagi kita. So apa artinya? Kita tidak ada lagi ada di dalam kuasa. Kita tidak lagi ada di dalam kuasa apapun, termasuk kuasa kita sendiri. Tetapi kita ada dalam kuasa pribadi yang menebus kita, yaitu Kristus yang telah menyerahkan hidupnya untuk saudara dan saya. Oke, now sekarang yang jadi pertanyaan, gimana caranya kita bisa tahu kehendak Allah ya? Saya mau bacakan satu ayat dari 1 Korintus 2 ayat 10-11. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh. Sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Siapakah gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia, selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. So, di ayat 18 dan 21. Selanjutnya kehendak Allah, pribadinya Allah, bahkan hal-hal yang tersembunyi dari Allah, itu hanya diungkapkan oleh rohnya. Tentu saja roh Allah mengungkapkan segala sesuatu, dasarnya adalah firman. Ya, tidak ada dasar lain. So, kita perlu dipenuhi oleh Roh Kudus untuk dapat mengerti kehendak Allah. Simple. Kita perlu dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan dipenuhi dengan Roh Allah di sini berbeda dengan baptisan Roh Kudus ya, baptisan Roh yang
hanya terjadi sekali, dan itu cukup sekali, dan itu akan termeterai sampai selamanya. Di mana kita menerima Kristus, maka Roh Allah itu berdiam di dalam kita, ya. Roh Allah tidak lagi berdiam di dalam bangunan atau di dalam gedung gereja, tetapi Dia hidup di dalam saudara. So, be filled with the Spirit. Ini terjadi continue, ya, day by day, day by day. Dia termanifestasi secara nyata di dalam kehidupan kita. Apakah ada buah yang dihasilkan dan itu bisa dikecap oleh orang lain? Kalau kita baca di Galatia 5 ayat 22, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri, ini bukan temperamen manusia, ya. Ini bukan sekedar emosi manusia. Oh ya, kok dia tuh orangnya sabar, Kak. Kok dia tuh murah hati. Kok dia tuh orangnya baik, gitu ya. Ini bukan kepribadian manusia, ini bukan temperamen, bukan emosi, tetapi ini adalah keinginan manusia yang telah ditebuskan dan dikuduskan. Ini adalah kecenderungan manusia yang telah dibaharui oleh Roh Allah sendiri, Roh Kudusnya, ya. Sehingga menghasilkan keinginan-keinginan dan kecenderungan-kecenderungan yang ilahi. Dengan kata lain, sekarang ketika kita dipenuhi dengan Roh Kudus, keinginan kita, kecenderungan kita tidak lagi untuk kepuasan dan tujuan diri kita sendiri. Tetapi ketika kita mengalami kepuasan, ketika kita puas pada pribadi Allah, makanya kita tidak lagi hidup bagi diri kita sendiri dan bagi tujuan kita sendiri. Dalam konteks Paulus di sini, orang yang dipenuhi Roh Kudus itu termanifestasi ke dalam 3 gaya hidup, ya. 3 gaya hidup lifestyle. Yang tentu saja sangat kontras, ya, dengan dark style. Minggu lalu kita sudah mendengar sermon ini. Kalau perbuatan-perbuatan kegelapan itu isinya hanya kecemaran, apalagi ya, keserakahan, perkataan-perkataan yang kotor, yang kosong, yang sembrono, gitu ya. Tetapi di sini gaya hidup lifestyle yang dibawa oleh Roh Kudus membuat kita bisa speak to one another in psalms, in hymns, and in spiritual songs. Bisa sing and making melody to God. Bisa giving thanks to the Lord dalam segala keadaan. Dan bisa submit to one another. Ketiga hal ini bukan hasil menyemangati diri kita sendiri, bukan hasil memotivasi diri kita sendiri. Atau ya kadang kita manipulasi, ya, emosi kita, pikiran kita, ya udah sabar, emang gitu orangnya. Ya itu saya bilang itu memanipulasi karena kita tidak merasakan hal itu, gitu ya. Tapi kita berusaha sendiri, kita sabar, gitu ya. Tapi sehari 2 hari oke lah, bisa. Sebulan 2 bulan bisa tahan. Gimana untuk seterusnya? Gaya hidup yang seperti ini sudah bukan lagi keharusan atau kewajiban, ya. Tetapi kita menghasilkan hal-hal ini itu karena ada Roh di dalam kita, sehingga ini menjadi kesukaan di dalam gaya hidup kita. Di mana hati kita itu telah diterangi dan dikuduskan, serta keinginan kita telah ditebus. Kalau kita perhatikan, dipenuhi dengan Roh ini membuat apa yang keluar dari kita, ya tadi ya, speaking, sing and making melody, giving thanks, terus submit to one another, itu apa yang keluar dari diri kita itu berdampak secara vertikal dan berdampak juga secara horizontal, ya, kepada Tuhan dan kepada manusia. Tidak saja kepada Tuhan, tetapi juga kepada manusia, kepada sesama, ya. So, seseorang yang dipenuhi dan dipimpin oleh Roh Kudus itu nggak hanya berbicara tentang apakah dia berbahasa roh dan bagaimana hebatnya dia dalam berkarunia, ya, berkarunia roh.
Ternyata ini simple, very simple. Roh itu membuat kita mengasihi Tuhan dengan lebih baik. Sekaligus mengasihi sesama dengan lebih baik. Waktu saya membaca ayat 19 ya, berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam Mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Saya agak bayanginnya agak awkward ya. Kayak saya mungkin kalau ketemu Pastor Nancy gitu di gereja tuh harus banget nempel di pintu gitu ya sambil saya menyanyikan kidung pujian gitu kah? Atau kayak Zendaya di The Greatest Showman gitu ya. Kan enggak juga gitu ya. Oke. Jadi gimana dong ini maksudnya? Well, kalimat ini enggak berdiri sendiri ya. Kalau kita baca di pasal 19, itu berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam Mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Ada kelanjutannya. Bernyanyi dan bersolaklah bagi Tuhan dengan segenap hati. So, kalimat selanjutnya adalah bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Artinya, ketika kita menyembah kepada Tuhan, itu lahir kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. Dari mulut orang yang memuji dan menyembah Tuhan, pasti keluar penghargaan, penghormatan, dan apa? Perkataan yang membangun orang lain. This is our hashtag ya. Speak to build because we lead our hearts. Lead hearts. Dan ayat selanjutnya, ucapan syukur juga itu merupakan tindakan penyembahan kita kepada Tuhan. Kita menghormati Tuhan dalam kondisi apapun. Baik, tidak baik, kondisi yang kita mungkin belum bisa tahu bagaimana kondisi ke depan, kita tetap menghormati Tuhan dengan mengucap syukur. Ini tindakan penyembahan. Dan tindakan penyembahan yang lain adalah menundukkan diri satu dengan yang lain. Karena ini kita meninggikan Tuhan. Kita nggak meninggikan diri kita sendiri. So, kehidupan yang dipenuhi oleh rohnya itu akan termanifestasi dalam kasih kita kepada Allah dan kasih kita kepada manusia. Dan saudara, kalau kita bicara kasih, there is no greater love than this one. Kita kembali di ayat 1 dan 2 dari pasal 5. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Ini adalah satu-satunya kasih yang berkenan kepada Allah. Dan itu ditemukan Allah di dalam diri, di dalam pribadi Kristus. Kita melihat bagaimana betapa powerful dan berharganya karena itu dikenan oleh Allah, itu menjadi dupa yang harum bagi Allah. Kenapa? Karena Kristus mempersembahkan dirinya sendiri. Dia mengorbankan dirinya sendiri. Di dalam kemanusiaannya, Yesus memiliki kehendak. Sama seperti kita ya, di dalam kemanusiaannya, dia memiliki kehendak. Tetapi, Kristus selalu menyerahkan kembali kehendaknya kepada Bapanya. Dia selalu berkata, let your will be done, Father. Inilah kasih yang terbesar. Inilah persembahan yang tak bercacat dan yang harum kepada Allah. Satu-satunya kasih yang menjadi kesukaan Allah. Dan ini menjadi satu-satunya cara untuk dapat menyucikan hati nurani kita dari perbuatan yang sia-sia. Roh Kristus sanggup membebaskan kita dari kegelapan dan membawa kita ke dalam terangnya supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Mari naikkan pengagungan kepada Roh Kristus, Roh Kudus, Roh yang tinggal di dalam kita.
How precious is our God. How precious is our God. I want you, whatever it costs me. I want you, you're all that I see. Holy Spirit, you are so precious to me. You make your home here in my heart, here in my presence, as I lift you up. This is my home, here in your house, here in your presence, as I lift you up. Holy, holy, holy is the Lord. Be lifted up, exalted over all. Holy, holy, holy is the Lord. Be lifted up, exalted over all. We value, we honor your presence, your power. Inhabit the praise of your people. Exalted over all. Firman hari ini mengingatkan kita bahwa kita dapat bangun dari tidur dan bangkit dari antara orang mati. Itu karena Kristus harus mati di atas kayu salib dan dia harus tertidur dalam kubur. Tapi lihatlah, dia bangkit, saudara. Dan dia bersinar atas kita. Kita gak lagi clueless. Kita tahu sekarang kita dimampukan. Karena cahaya Kristus membuat kita bisa hidup arif. Karena cahaya Kristus memampukan kita untuk dapat menggunakan hari-hari kita untuk melakukan kehendak Bapa di surga. So, agenda kita sekarang adalah agendanya dia. Untuk membawa kemuliaan kembali kepada dia. Tentu saja dengan tuntunan Roh Kudus. The Holy Spirit. Yang hidup dan bergerak di antara kita. Sehingga kita bisa mengasihi Tuhan. Dan kita bisa mengasihi sesama. Seorang filsuf, William James, berkata, pemanfaatan terbaik dari kehidupan ialah menggunakannya untuk sesuatu yang berlangsung lebih lama daripada kehidupan itu sendiri. So pada akhirnya kita tahu, apa yang ada di muka bumi ini pastilah binasa. Hanya ada satu yang tidak akan binasa,
yaitu apa yang dikerjakan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Pengorbanan dan penebusan Kristus ini adalah persembahan yang harum kepada Allah. Dan ini hanya terjadi sekali untuk selamanya. Apa yang Kristus perbuat bagi kita, itu hasilnya kekal, abadi, dan tidak akan pernah berhenti. So, karena itu, tujuan hidup kita diperbarui, yaitu untuk hidup dalam gaya hidup yang diserahkan dalam penyembahan kepada Tuhan, pertumbuhan di dalam anugerah-Nya, persekutuan satu dengan yang lain, saling melayani satu dengan yang lain, dan melaksanakan kehendak dan agenda Tuhan di muka bumi ini. Dan hasil dari semua ini akan berlangsung untuk selamanya. Bagi saudara yang baru mendengarkan ada kabar baik seperti ini, ada pribadi yang rela mati bagi saudara, sehingga saudara dapat mempergunakan kehidupan saudara bukan untuk sesuatu yang temporary, tetapi untuk sesuatu yang berdimensi kekekalan. Saya mau berdoa bagi saudara. Saya mau berdoa bahwa Yesuslah satu-satunya pribadi, satu-satunya yang datang kepada manusia untuk melayani, bahkan memberikan nyawanya. Dan hanya Dialah yang mampu menebus dan membebaskan kita dari gaya hidup kita yang lama, yang rusak, yang gelap, dan membawa kita kepada terangnya Tuhan dalam pimpinan Roh-Nya. Mari kita berdoa, saudara. Bapa yang kami sembah, Allah yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus, Anak-Mu, kami bersyukur kami punya Allah yang seperti Engkau. Tidak ada yang lain yang seperti Engkau. Bahwa karya penebusan-Mu itu membuat kami beroleh hidup dalam dimensi kekekalan. Walaupun kami ada di dalam dunia ini yang masih fana, tetapi kami punya hidup yang kekal. Kami menjalani hari-hari kami yang fana ini dalam dimensi kekekalan. Ini semua karena terang dan anugerah-Mu saja, Tuhan. Terima kasih. Biarlah apa yang kami terima hari ini termaterai dalam hati kami. Roh Kudus, You are the Holy Spirit yang membukakan dan menyingkapkan segala yang menjadi rahasia Allah. Dibukakan untuk kami dapat menjalani kehidupan kami seturut dengan kehendak-Mu. Thank you, Jesus. Kami bersuka cita karena itu. Karena itu kami hidup dalam speak to one another, dalam pujian, dalam penghargaan, dalam penundukan diri satu sama lain, dan dalam ucapan syukur. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik. In the name of Jesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Tujuan hidup kita dibarui yaitu untuk hidup dalam gaya hidup yang diserahkan dalam penyembahan kepada Tuhan. Pertumbuhan di dalam anugerah-Nya, persekutuan satu dengan yang lain, saling melayani satu dengan yang lain, dan melaksanakan kehendak-Nya di muka bumi ini. Saya percaya hari ini kita mendapatkan sesuatu pengalaman yang baru lewat preacher kita hari ini. Dan terima kasih sudah bergabung di hari ini di KJC Online Service hari Minggu tanggal 29 November 2020. Dan bila kalian ingin membagikan apa yang kalian tangkap lewat khotbah hari ini, tentunya jangan lupa bisa di-mention di IG @KJC Surabaya. Dan next week preacher kita see you next week. Stay healthy, stay grateful, and Emmanuel. God bless you.